Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Radlo Institute. Kembali kita akan memaksimalkan fungsi Python dalam menghasilkan kajian-kajian bedah riset artikel yang sangat menarik. Tentu saja yang pasti coding-coding kita pada hari ini akan kita share melalui toko digital link.id Rado Institute. Dengan cover buku dapat Anda lihat di layar. Oke, satu lagi model peluang yang kita sebut dengan Arcusine Ratio Sine Weibull Distribution. Kita jumpai dalam suatu riset artikel Mesopotamian Journal. Sangat baik, terbit di Desember, Desember 2025. Akhir-akhir tahun masih ada sisa-sisa satu-satu model peluang yang akan kita bahas sebelum ke depan kita membahas yang tahun 2026. Oke, gitu sementara kita coba lihat dulu seperti apa riset artikel yang kita jadikan rujukan pada kajian kita hari ini. Oke, satu riset artikel yang terbit di Mesopotamian Journal of Cyber Security dengan judul Arcusine Ratio Sine Generalized Distribution with Application to Biomedical and Engineering Data. Satu model peluang yang kita jumpai dalam riset artikel ini yang kita sebut dengan ARS Weibull atau Arcusine Ratio Sine Weibull Distribution yang dihasilkan melalui satu proses generator distribution. Ada generator distribution yang kita sebut dengan Arcusine Ratio Sine Generalized Family dengan fungsi densitas generator kita seperti persamaan 2 dan dengan kumulatif dari generator pada persamaan 1, di mana generator kita disebut dengan ARS Family atau Arcusine Ratio Sine Family. Dengan menggunakan GX kecil sebagai baseline density dan GX besar sebagai kumulatif baseline. Dalam hal ini baseline kita adalah fungsi densitas peluang Weibull. Nah, sehingga dengan memasukkan GX kecil dan GX besar yang secara berturut-turut adalah fungsi densitas dan kumulatif Weibull ke dalam persamaan 2 akan menghasilkan model peluang yang kita sebut dalam judul tadi Arcusine Ratio Sine Weibull Distribution. Nah, ini dia. Dengan GX kecil persamaan 11 di baseline dan GX besar kumulatif pada persamaan 10. Masukkan ke dalam persamaan 2 akan menghasilkan persamaan 13 yang disebut dengan Arcusine Ratio Sine Weibull Distribution dan kumulatifnya persamaan 12. Dalam riset artikel ini diberikan 3 set data yang akan kita gunakan nanti adalah set data ketiga saja. Lalu kita gunakan coding dengan Python untuk menghasilkan beberapa hal yang terpenting, diantaranya estimasi parameter, uji kebaikan model atau goodness of fit, diantaranya adalah AIC, BIC, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, dan density plot, cumulative plot. Dalam riset artikel ini kita jumpai dataset 3. Dataset 3-nya diberikan dalam riset artikel ini diberikan dataset 3. Kita tengok dataset 3 dulu. Oke, mana dataset 3 kita? Oke, terlewat dataset 3. Nih. Dataset 3 kita. Nah, ini dataset 3. Diberikan dataset 3 akan menghasilkan nanti parameter-parameter seperti, nah ini dia ARSW, ini nilai AIC-nya 168 dengan log-liknya -81,
dengan parameter dataset 3, dataset 3, 98 parameter-parameter. Ini parameter-parameternya. Ada parameter theta 8, lambda 0,005 dan omega 2,7. Nah, inilah akan kita coba nanti sehingga data 3 nih menghasilkan density plot seperti gambar 18 dan kumulatif plot seperti persamaan gambar 20. Oke, seperti biasa kita akan coba gunakan Python untuk menghasilkan hal-hal yang seperti kita bahas sebelumnya tadi, bagaimana parameter, AIC, density plot, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat Python kita. Nah, kebetulan Python kita sudah kita peroleh dan kita susun di dalam satu file dalam bentuk Word. Nah, ini dia. Ini adalah coding Python yang kita ambil di artificial intelligence melalui ChatGPT dan kita susun ke dalam bentuk file Word biar dapat kita copy paste ke dalam Collapse tempat Pythonnya bekerja. Dan ini coding-coding yang kita peroleh melalui artificial intelligence. Ini beberapa hal yang diperlukan, oke? Dan ini data kita. Dan ini baseline. Nah, ini baseline tadi Weibull. Ini baseline kita Weibull. Ini adalah fungsi densitas dan ini adalah kumulatif. Nah, dengan melakukan generator, nah ini generatornya yang penting nih. Generator, nih num per den, numnya ini, dennya itu ini. Oke? Dengan G besar sudah ditukar kepada fungsi kumulatif Weibull. Mana dia fungsi kumulatif Weibull? Ini tadi dia Weibull CDF. Nah, ini Weibull CDF ini menjadi G besar. Dan ini Weibull PDF menjadi G kecil. Mana Weibull PDF? Ini Weibull PDF. Jadi sudah generatornya itu sudah ditukar G besar, G kecil sesuai dengan baseline. Oke. Nah, ini adalah untuk baseline. Nih, baseline dari Arcus Sine. Rasio Sine Weibull. Ini adalah PDF-nya dan ini adalah kumulatifnya. Lalu seperti biasa gunakan negative log likelihood. Ini dia negative log likelihood. Lalu gunakan maksimum likelihood untuk mendapatkan parameter yaitu minimize. Oke, minimize. Ini negative log lik di atas tadi. Ini beberapa parameter lambda, omega dan theta. Ini AIC dan BIC. Ini adalah goodness yang manual, ini untuk Kolmogorov-Smirnov, ini untuk Anderson-Darling, dan ini adalah Kramer-Von-Mises. Oke, dengan nilai sebelumnya diberitahu urutkan data NP sort X, dan ini adalah empirical dari kumulatif. Empirical kumulatif ini CDF dari Weibull. Oke, saya rasa ini adalah density plot. Density plot histogram melawan PDF. Dan ini adalah kumulatif plot empirical CDF melawan numerical CDF. Kita Ctrl A saja, kita Ctrl A, lalu kita copy. Kita masuk ke dalam Collapse kita. Nah, ini Collapse kita sudah ada. Ini adalah media atau software atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan Python. Free di dalam Google. Cari saja Google Collapse, Anda akan memperolehnya. Oke, kita coba lakukan. Kita copy di sini apa yang kita dapatkan di Word tadi, Ctrl V saja. Nah, ini adalah semua dari coding yang telah kita hasilkan menggunakan bahasa Python. Nah, bahasa Python ini tentu saja kita peroleh dari koordinasi atau kolaborasi dengan artificial intelligence. Tanpa adanya kolaborasi tidak mungkin dapat, oke? Lama. Oke, coba kita run saja, kita lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Oke, telah selesai. Kita coba lihat hasil output yang diberikan.
Nah ini, oh ini cantik sekali. Ini gambar density plot, hampir sama dengan riset artikel. Dan ini adalah cumulative plot, persis sama dengan riset artikel kita. Ini empirical melawan IRS Weibull GDF atau numerical GDF. Ini adalah histogram melawan density plot. Dan output lambda, K omega theta diberikan log lik minus 82, AIC 170, BIC 175, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling dan Ramorvan-Nicis. Nah, dia diberikan semua. Jadi sangat sederhana sekali, sangat baik sekali jika kita bekerja dengan menggunakan Python. Tapi Python ini kelemahannya, kalau kita tidak ada jaringan internet, nah ini susah. Kalau tak ada jaringan internet, memang susah memakainya. Oleh sebab itu kita masih perlu juga lagi bekerja dengan R. Karena R bebas dari internet. Oke, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Akan kita coba bandingkan dengan menggunakan R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.